Dapat tuh saya like video ini dan share ke teman-teman saudara ya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Allah mengerti, Allah peduli. Ayo kita mau mulai belajar firman Tuhan. Kita menyelesaikan ya apa yang sudah kita belajar dari Mazmur 91. Satu Mazmur yang saya yakin sudah memberkati saudara semua. Saudara diberkati, katakan amin. Ya, kita sudah belajar siapa yang dilindungi Tuhan, dan kita juga sudah belajar kemarin kenapa dan bagaimana saudara dan saya bisa mengalami perlindungan Tuhan. Kenapa dia lindungi kita? Dia lindungi kita dari apa? Nah, dan hari ini kita mau belajar reaksi kita. Kita mau belajar ya respon kita terhadap perlindungan Tuhan ini ya. Dan kita harus sadar ya, saya berharap lewat 3 doa pagi ini kita sudah mengerti, kita sudah menyadari bahwa kita bisa ada hari ini itu bukan karena hebatnya kita, tapi benar-benar karena perlindungan Tuhan itu nyata dalam hidup kita. Kita dijauhkan dari sakit penyakit, dijauhkan dari jebakan iblis, kita dijauhkan dari berbagai macam mara bahaya. Itu semua karena perlindungan Tuhan. Ya, kita mau belajar dan kita baca sama-sama dari awal sampai akhir Mazmur yang luar biasa ini, dalam lindungan Allah. Hari ini judul khotbahnya perlindungan Tuhan. Ya, part 3. Ya, jadi kita kemarin hari Selasa udah part 1, kemarin part 2, hari ini part 3. Nanti besok hari Jumat kita mulai di Mazmur 92. Ayo baca sama-sama Mazmur 91 ayat 1 sampai ayatnya ke-16. Orang yang duduk dalam lindungannya Maha Tinggi dan bermalam dalam naungannya Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dengan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu. Yang setuju katakan amin. Ya, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kita harus percaya ada pelayanan malaikat. Tulis di live chat, pelayanan malaikat. Sampai hari ini Tuhan kirim malaikat-malaikatnya untuk menjaga kita. Jadi hari ini kita semuanya, selain kita disertai Tuhan, Tuhan di dalam kita, Tuhan ada kirim malaikat-malaikat yang kita gak bisa lihat untuk menjaga setiap kita. Jadi kita kalau berdoa ya saudara ya, kita berdoa sering, Tuhan kirim malaikatmu untuk menjaga. Kalau zaman dulu doanya kirim 1000 malaikat. Nggak perlu 1000 malaikat, 1 pun udah cukup. Karena malaikat itu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk menjaga kita ya. Dan saudara dan saya bersyukur untuk pelayanan malaikat ini. Dikatakan mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung tidak akan kau langkai, dan kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini bicara tentang iblis, ya kan? Singa dan ular tedung, nah akan kau langkai. Maksudnya ya mereka yang berusaha untuk mencelakakan engkau akan kita langkai, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi tidak ada kecelakaan yang terjadi kepada kita. Ular naga menginjak anak singa dan ular naga. Ular dan naga ini simbol dari iblis. Nah ya, jadi kita harus tahu bahwa di sini sebenarnya simbolnya adalah simbol dari si iblis. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berdoa, kita harus merendahkan hati kita untuk berdoa kepada Tuhan. Dikatakan apa? Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, ya, dikatakan aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, percaya sama-sama katakan amin. Nah, dikatakan apa? Kurang 1 ayat. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan dari
kepadaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudara, dari sini kita percaya firman Tuhan ya dan amin. Tulis di live chat firman Tuhan ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa firman Tuhan ini nyata dan saya percaya akan menolong kita, akan memberkati kita, dan saya percaya firman ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, kita percaya bahwa di ayatnya yang ke-14 sudah dijelaskan bagaimana respon kita terhadap perlindungan Tuhan. Selama 3 hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana Dia sanggup melindungi kita. Kita sudah belajar bagaimana saudara dan saya melihat bahwa Dia adalah Tuhan yang sangat-sangat nyata dalam melindungi kita terhadap sakit, penyakit, beban berat, dan masalah dan persoalan. Nah, saudara, hari ini kita mau belajar respon kita. Kemarin kita udah belajar bagaimana sakit penyakit tidak menimpa kita. Ya, perangkap si jahat tidak akan menimpa kita. Kita percaya bahwa masalah persoalan tidak akan menimpa kita. Nah, saudara, di sini kita mau belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Dan kita mau belajar bersama-sama bagaimana respon kita. Tulis di live chat dulu, respon saya harus benar. Nah, jadi mohon maaf Bapak Ibu Saudara, barusan ini banyak yang telepon saya tiba-tiba. Ada yang telepon saya di tengah-tengah acara, saya berusaha matikan. Karena memang kadang-kadang ada jemaat yang suka WA saya di tengah acara. Nah, ini mungkin keusilan dari dari jemaat ya. Oke, kita kembali kepada firman Tuhan. Kita belajar bahwa saudara dan saya harus percaya bahwa Tuhan melindungi kita dan respon kita bagaimana. Nah, respon kita ada 3. Nah, saudara boleh tulis di live chat 3 respon terhadap perlindungan Tuhan. Nah, kita mau belajar bersama-sama. Yang pertama, dikatakan di ayatnya yang ke-14, sungguh hatinya melekat kepadaku. Sama-sama tulis di live chat, melekat kepadaku. Nah, ini poin kita yang pertama Bapak Ibu Saudara, yaitu respon kita terhadap perlindungan Tuhan adalah kita melekat kepada Tuhan. Tulis di live chat sebanyak-banyaknya, kita melekat kepada Tuhan. Nah, ini dia Bapak Ibu. Kita percaya, kita sungguh-sungguh mengerti, kita sungguh-sungguh berdoa bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang selalu melindungi kita. Sebab itu, respon kita yang utama adalah saudara dan saya harus melekat kepada Tuhan. Nah, melekat kepada Tuhan itu gimana? Nah, coba kita sekarang bayangkan kita dengan anak kita. Nah, saudara, kalau anak kita itu masih kecil, pastinya mereka itu melekat terus sama kita. Saya masih ingat Bapak Ibu Saudara ya, dari banyak doa-doa, dari banyak pengalaman saya waktu kecil, saya kalau lagi takut, pastinya saya itu akan lari ke orang tua saya dulu. Ya, waktu saya masih ingat waktu saya di Singapura waktu sekolah, saya itu kalau lagi takut masuk sekolah karena dulu saya dibully, saya akan lari ke orang tua saya. Dan saya ingat waktu saya udah ketakutan bener masuk sekolah, saya nggak mau masuk sekolah dan orang tua saya nemenin saya ke sekolah. Wah, di situ saudara, waktu kita sudah sampai di sekolah, oh itu benar-benar saya jadi berani tiba-tiba ya. Saya jadi berdirinya tegas. Saya nggak takut dibully lagi. Kenapa? Karena ada orang tua saya. Yang bully saya mau deket gimana pun, mau dengan muka yang menakutkan seperti apapun, yang penting ada orang tua saya di situ. Nah, gitu juga dengan Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya, pastikan saudara dan saya menjadi orang-orang yang selalu melekat kepada Tuhan. Pastikan saudara dan saya menjadi pribadi-pribadi yang selalu melekatkan hati kita, melekatkan pribadi kita kepada Tuhan. Dan itu bisa dilakukan lewat apa? Itu bisa dilakukan lewat doa. Sama-sama tulis di live chat, lewat doa. Ya, kita percaya bahwa lewat doa-doa kita, lewat pujian penyembahan kita, lewat setiap waktu kita doa pagi ini, kita sedang melekatkan diri kita sama Tuhan. Gimana kita bisa melekat dengan orang tua kita? Tentunya kita harus menghabiskan waktu bersama dengan orang tua kita. Tentunya saya kalau mau melekat dengan orang tua, pastinya saya akan datang ke rumah orang tua. Kita sering makan bersama, kita sering ngobrol. Dan kadang-kadang saya menceritakan masalah saya. Dari situ kita akan terus melekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, sama Tuhan juga gitu. Pertanyaan saya, sudah berapa banyak waktu yang saudara berikan buat Tuhan? Coba kita renungkan itu setiap hari. Apakah sehari cuma 1 jam di doa pagi ini? Apakah itu dihitung sebagai melekat? Saudara, kalau kita ini mau melekat dengan seseorang, tentunya kita itu harus
investasi waktu. Tulis di live chat, tulis di live chat. Investasi waktu, menabur waktu. Ya, kita harus berikan waktu, kita harus berikan berikan perhatian kita. Kalau saya mau melekat dengan seseorang, saya mau melekat dengan tim juga mau melekat dengan saya harus pergi bersama, saya harus kumpul bersama. Ya, kita harus ada waktu bersama. Nah, itu dia. Begitu juga dengan Tuhan. Tidak mungkin kita bisa sebut diri kita melekat dengan Tuhan kalau kita nggak pernah ada waktu buat Dia. Kalau sehari hanya kita berdoa cuma 1 jam, no. Karena itu saya selalu menganut prinsip, saya tidak akan doa berjam-jam, tapi saya akan berdoa setiap jam. Tulis di live chat, berdoa setiap jam. Artinya apa? Setiap jam sepanjang hari. Seperti sekarang ini jam 5 kita berdoa. Nanti jam 6 setelah doa pagi ini ada waktu doa. Doa nggak harus panjang-panjang. Firman Tuhan tidak pernah mengajar kita harus doa panjang. Firman Tuhan berkata kita harus berdoa, komunikasi dengan Tuhan. Ya, setiap jam, nanti jam 6 saudara doa sama Tuhan. Tuhan terima kasih buat berkat-Mu. Nanti jam 7 lagi. Nanti jam 8 lagi. Saya dulu waktu awal-awal seperti itu, saya buat alarm setiap jam. Oh, alarm untuk saya berdoa. Dari situ saya kalau menghabiskan waktu, saya investasi waktu, saya berdoa sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah saya akan terus melekat dan lama-lama saya punya kepekaan. Dari situ saya jadi bisa nyampain firman Tuhan yang dari Tuhan. Yang tiba-tiba jemaat bilang, "Pastor kok tahu masalah saya?" Kenapa? Karena saya melekat sama Tuhan. Nah, jadi hari ini ayo pakai prinsip yang sama untuk saudara melekatkan diri sama Tuhan. Dikatakan apa? Melekat kepadaku. Ini yang Tuhan benar-benar jaga. Ini yang benar-benar Tuhan lindungi. Yaitu orang-orang yang melekat sama Tuhan. Ya, yang bestie sama Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan adalah sahabat kita. Ada lagunya, Yesus kaulah sahabatku. Ya, sahabat itu kalau gak melekat, kalau gak ada waktu yang dihabiskan bersama, lama-kelamaan gak jadi sahabat lagi. Ayo, mulai hari ini investasikan lebih banyak waktu. Doa pagi setiap hari wajib. Ya, tetapi jangan pernah lupa, sepanjang hari libatkan Tuhan. Ngobrol sama Tuhan. Berikan waktu saudara kepada Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Wah, lihat orang kalau melekat sama Tuhan, diluputkan, dibentengi. Wah, luar biasa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, dikatakan apa? Sebab ia mengenal namaku. Nah, ini respon kita Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita harus ngelekat sama Tuhan. Yang kedua dikatakan sebab ia mengenal namaku. Nah saudara, saya tulis dulu di live chat, mengenal nama Tuhan. Nah maksudnya mengenal nama Tuhan gimana? Nah coba kita bayangin, nama Michael Gunawan. Saudara, saya dulu bilang sama orang tua saya, nama Michael Gunawan itu pasaran banget. Ya, kalau nama hamba-hamba Tuhan yang lain kan unik-unik. Nah Michael dan Gunawan, wah kalau orang Surabaya itu Michael dan Gunawan itu banyak banget. Nah Michael Gunawan ada banyak. Michael banyak, Gunawan banyak. Tapi bagaimana kalau saudara dengar nama itu, saudara pasti keinget akan saya. Kenapa? Karena saudara mendengarkan firman Tuhan yang saya sampaikan. Saudara lihat saya terus. Saudara mungkin mendengarkan firman Tuhan. Kemarin ada yang DM, sehari dengerin khotbah saya 2 kali. Puji Tuhan, terima kasih. Nah saudara, kenapa saudara bisa kenal nama itu? Michael Gunawan, dan saudara terpikir akan saya. Nah karena saudara banyak bergaul dengan saya, banyak mendengar suara saya. Karena itu saudara bisa kenal. Nah karena itu kemarin ya beberapa waktu ini ada yang ribut. Wah, manggil Tuhan harus pakai nama-nama tertentu. Kalau enggak itu salah. Nah saudara, saya mau kasih tahu kepada saudara. Sekarang misalnya nih kita pakai nama Yesus. Ada orang bilang gak boleh pakai Yesus. Karena di Brazil banyak orang namanya Yesus. Oke. Kalau gitu saya gak boleh pakai nama Michael. Karena ada Michael Jackson, Michael Jordan, Michael Owen. Ya kan? Nah, kenapa? Ya, nama bisa dipakai semua orang. Tapi kalau kita tahu siapa orang itu, kalau kita mendengar suara orang itu, kita nggak perlu dijelasin ini siapa. Kita tahu siapa yang kita maksud. Ngerti maksud saya? Jadi saudara nggak perlu dipengaruhi oleh orang-orang ya, oknum-oknum yang bilang, oh manggilnya harus pakai nama-nama tertentu. No. Kalau kita panggil nama Yesus dan kita tahu siapa yang kita maksud, kita nggak perlu bingung. Ya, di Brazil memang banyak pemain sepak bola namanya Yesus, tapi waktu kita teriak Yesus, kita tidak lagi memanggil dia, tetapi kita lagi manggil juru selamat kita. Seperti saudara manggil nama Michael, pastinya saudara tahu siapa yang saudara sebut. Mungkin saudara punya anak nama Michael, dan itu gak ada yang salah, itu bagus. Nah seperti itu. Kenapa saudara bisa mengenal nama Pastor Michael Gunawan? Karena saudara dengar saya, karena saudara lihat saya.
Saudara, begitu juga dengan Tuhan. Siapa orang yang mengenal nama Tuhan? Yaitu orang yang banyak mendengar suara Tuhan. Telesi Live Chat, mendengar suara Tuhan. Yaitu orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Bagaimana Tuhan membentengi kita dan melindungi kita juga. Bagaimana? Lewat kita baca firman. Ya, lewat kita baca-baca firman, kita mengerti firman Tuhan. Oh, dari situ saudara dan saya jadi kenal dia. Kita jadi mengenal saat dia berbicara kepada kita. Kita jadi bisa peka akan suara Tuhan. Nah, saudara, itu yang saya rindukan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Di saat saudara dan saya banyak mendengar suara Tuhan, kita bukan hanya mengenal nama dia, tapi kita mengenal juga suaranya. Saudara, ayo perbanyak dengar firman. Firman Tuhan itu ada setiap hari. Mungkin saudara berkata, saya gak mau YouTube terus. Baca Alkitab, itu firman Tuhan. Ya, saya rekomen saudara baca yang kita bahas. Mazmur, Amsal, baca Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Baca firman-firman Tuhan ini. Ayo perbanyak waktu saudara belajar firman. Merenungkan firman Tuhan. Perbanyak catat firman. Renungin nanti setelah acara ini selesai. Saya percaya kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, pastinya saudara dan saya akan makin mengenal siapa dia. Dan yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Ya, kita baca. Yang pertama tadi apa? Kita harus melekat sama Tuhan. Ya, perbanyak waktu doa sama Tuhan. Yang kedua, banyak dengar-dengaran. Karena dari situ saudara akan melekat kepada Tuhan. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku. Baca sama-sama, ayo. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dikatakan, bila ia berseru kepadaku. Bapak Ibu Saudara, siapa orang yang dilindungi Tuhan? Yaitu orang yang selalu menjadikan doa prioritas utama. Tulis di live chat, doa prioritas utama. Orang yang dilindungi Tuhan adalah orang yang menjadikan doa prioritas utama. Saya paling tidak setuju dengan kalimat, we've done the best, let God do the rest. No. Jangan kita kerja dulu terus kita doa minta tolong Tuhan. Tapi doa dulu baru kita bekerja. Dari situ kita sedang menganut firman Tuhan dengan benar. Kenapa? Tuhan harus terlebih dahulu. Tuhan harus di depan. Kita harus berseru dulu kepada Tuhan. Prioritas utama kita adalah Tuhan. Baru kita bekerja. Karena itu saya buat doa pagi. Dulu saya gak buat doa pagi. Tetapi saya mulai belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya ingin memimpin jemaat. Sebelum beraktivitas, ayo jam 5 pagi cari Tuhan dulu. Cari Tuhan dulu. Menyembah Tuhan dulu. Ya. Dari sini ini penting. Jangan pernah bilang Tuhan nanti akan kerjakan sisanya. No, Tuhan itu yang inisiatif. Tuhan itu yang memberkati kita terlebih dahulu. Tuhan terlebih dahulu memberkati kita sehingga kita bisa lihat berkat itu. Bukan terbalik. Ayo Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan yang kita sudah baca. Renungkan firman sungguh-sungguh. Kita belajar firman sungguh-sungguh. Habiskan waktu bersama dengan dia. Doa harus jadi prioritas utama. Saat saudara mendengar kabar buruk, doa. Doa orang benar besar kuasanya. Turunkan kepala saudara. Bapa kami di surga, kami belajar 3 hari ini. Bagaimana perlindungan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat berkat-berkat-Mu. Terima kasih buat setiap setiamu dalam hidup kami. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan kami yang setia. Kau Tuhan kami yang tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati jemaat Tuhan. Dalam segala situasi, dalam segala perkara yang mereka lakukan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, memberkati. Haleluya. Amin. Bantu saya like video ini Bapak Ibu Saudara. Dan share ke teman-teman saudara. Kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini kita dijamah Tuhan. Kita diberkati Tuhan. Kita ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.